Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Nisa dengan NIM 2020-1080, salah satu mahasiswi UIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dengan program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Nah, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pendalaman PKN NI dengan dosen pengampu Bapak Agra Dwi Saputra. Baiklah, sebelum itu di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan bagaimana cara menggunakan media pembelajaran Jemuran Gembira. Adapun media pembelajaran Jemuran Gembira ini saya buat untuk materi pembelajaran PKN anak kelas 3 SD atau MI pada tema 4 tentang kewajiban dan hakku, subtema 1 tentang kewajiban dan hakku di rumah pada pembelajaran yang kedua. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban. Hak merupakan sesuatu yang layak diterima atau kita miliki, sedangkan kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Hak dan kewajiban di rumah itu terdiri dari hak kewajiban seorang ayah, ibu, dan seorang anak. Adapun kewajiban seorang ayah antara lain yaitu memberikan nafkah, melindungi keluarga, serta menjadi panutan seluruh anggota keluarga. Adapun hak seorang ayah diantaranya yaitu dihormati anaknya, disayangi anak-anaknya, dan diberi bantuan oleh anak-anaknya jika mengalami kesulitan. Kemudian ada hak dan kewajiban seorang ibu. Nah, kewajiban seorang ibu antara lain membersihkan rumah, memasak, mengepel, dan lain-lain. Sedangkan hak seorang ibu diantaranya mendapatkan kasih sayang seorang anak, mendapatkan kasih sayang dari anak-anak, dapat dihormati oleh anak-anaknya, dan diberi bantuan jika mengalami kesulitan. Selain hak dan kewajiban seorang ibu dan ayah, ada juga hak dan kewajiban seorang anak. Nah, hak dan kewajiban seorang anak di rumah, yang pertama ada hak seorang anak, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan kasih sayang, dan hak mendapatkan kebebasan seperti beristirahat, bermain, dan sebagainya. Sedangkan kewajiban seorang anak diantaranya membantu orang tua, mengerjakan tugas rumah atau PR, dan lain-lain. Pengertian media Jemuran Gembira. Nah, berdasarkan materi tentang hak dan kewajiban di rumah, adapun media yang saya buat yaitu berupa Jemuran Gembira. Nah, Jemuran Gembira merupakan media atau alat peraga yang digunakan oleh seorang guru untuk memberikan materi kepada siswa sehingga siswa mampu menerima atau merangsang materi secara langsung. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama ada kertas karton seharga 5.000, kertas manggis, double tip seharga 5.000, lem seharga 2.000, plester, klip kertas, paku pin, gunting, kertas origami, sticky note, print gambar seharga 12.000, dan tali. Nah, sebagian alat-alat tersebut merupakan alat yang saya gunakan karena sudah ada di rumah, dan budget yang saya gunakan seharga 24.000 untuk membeli kertas karton, double tip, lem, dan bergambar. Cara membuat media Jemuran Gembira. Langkah pertama, sediakan kertas karton, kemudian tempelkan setiap sisi kertas karton dengan double tip. Lalu, tempelkan kertas karton yang sudah ditempel dengan double tip di atas kardus. Langkah yang kedua, selanjutnya kita akan membuat huruf atau tulisan hak dan kewajiban menggunakan spidol dan kertas origami.
Jika telah selesai, maka gunting tulisan tersebut menggunakan gunting. Selanjutnya, langkah yang ketiga, kita membuat pola baju menggunakan kertas origami lalu gunting. Langkah yang keempat, tempelkan sticky note di setiap sisi karton. Lalu tempelkan gambar hak dan kewajiban. Selanjutnya kita membuat tali jemuran menggunakan tali dan pin, kemudian tempel di setiap ujungnya. Jika telah selesai tali jemuran, maka kita gantungkan baju yang telah kita buat dengan menggunakan klip kertas. Selanjutnya kita gunting gambar yang sudah kita print. Kemudian kita buat balon udara dari kertas origami, kemudian dibentuk, lalu dipipihkan dan dikasih lem. Selanjutnya kita buat tulisan jemuran gembira, lalu kita gunting dan tempelkan di atas kertas karton. Kemudian kita tempelkan balon udara yang telah kita buat di atas kertas karton, dan balon-balon yang telah kita buat atau kita gunting untuk mempercantik karton. Langkah terakhir, kita buat tulisan pertanyaan lalu kita gunting dan kita masukkan ke dalam kantong pertanyaan yang sudah kita buat sebelumnya. Tada, inilah media jemuran gembira yang telah saya buat. Cara menggunakan media jemuran gembira. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan media jemuran gembira. Nah, cara menggunakan media jemuran gembira ini, yang pertama, guru meminta siswa untuk membentuk kelompok. Di sini saya akan membentuk kelompok siswa menjadi 6 kelompok. Nah, setiap perwakilan kelompok kemudian akan maju, lalu mengambil salah satu pertanyaan yang ada di dalam kotak pertanyaan. Misalnya, pertanyaannya berisi tentang kewajiban seorang ibu. Berdasarkan dari pertanyaan ini, lalu siswa akan berdiskusi dengan teman-teman kelompoknya. Setelah berdiskusi, siswa diminta untuk mengambil salah satu gambar ini, kemudian menyocokkan pertanyaan ini dengan jawaban atau gambar yang ada di sini. Misalnya pertanyaan tadi kewajiban seorang ibu, berarti gambarnya misalnya yang ini. Nah, kewajiban seorang ibu misalnya memasak atau membersihkan rumah. Berdasarkan gambar di sini, maka kita akan tempelkan bahwa kewajiban seorang ibu memasak. Nah, lalu kita tempelkan gambar tersebut di dalam jemuran baju yang sudah digantung. Baik, mungkin itu saja kegunaan dari media yang telah saya buat. Kelebihan dan kekurangan media jemuran gembira. Adapun kelebihan dari media jemuran gembira, yang pertama, menarik sehingga membuat perhatian siswa atau ketertarikan siswa terhadap media tersebut. Kemudian yang kedua, hemat budget karena bahan-bahan yang digunakan itu bisa dari barang-barang yang sudah tak terpakai seperti dari kardus atau sebagainya. Kemudian adapun kekurangan dari media dari jemuran gembira adalah karena dari karton tersebut dapat pudar sehingga membuat warnanya tidak tahan lama, kemudian mudah basah dan mudah sobek. Pentingnya menggunakan media jemuran gembira. Pentingnya penggunaan media jemuran gembira yaitu dapat memudahkan guru untuk menyampaikan materi secara langsung kepada siswa sehingga memancing kemampuan siswa untuk menjawab pertanyaan sehingga siswa mampu merangsang materi yang telah dijelaskan oleh guru. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.